wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Dewasa Uswatun Sholehah, Prodi MTP 3B dengan NIT 20204247. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan tentang kereta inspeksi yang ada di Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Kereta inspeksi ini digunakan sebagai fasilitas taruna untuk mempelajari bagaimana pengoperasian sarana. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang kompartemen engine atau mesin utama pada kereta inspeksi. Sebelum pengoperasian, dilakukan pemeriksaan atau pengecekan pada mesin utama ini, yaitu pada tangkinya. Pada tangki ini dipastikan bahwa ada bahan bakar. Selain itu juga dipastikan bagian dalam itu tidak ada bagian-bagian yang tidak normal atau yang dapat mengganggu berjalannya kereta tersebut. Kemudian di sini ada keterangan kereta mulai dioperasikan pada tahun 2005. Lanjut ke bagian depan dari kereta inspeksi. Di sini terdapat kopler atau pengait dari kereta inspeksi agar dapat dikaitkan dengan sarana yang lain. Kemudian di sini juga ada insulator, ada pipa abar yang digunakan untuk sistem pengereman. Kemudian di sini juga terdapat rantai. Lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini terdapat radiator. Radiator ini berfungsi untuk meredam overheat atau panas dari mesin kereta inspeksi. Dipastikan di sini itu tidak ada yang mampet atau menyumbat agar kalor yang dihasilkan itu tidak membuat mesinnya itu bisa dibilang tidak bisa dioperasikan. Kemudian di bagian sini pastikan juga tidak ada barang-barang atau sesuatu yang dapat mengganggu, mungkin seperti hewan atau komponen-komponen lain yang dapat mengganggu berjalannya kereta inspeksi. Pastikan untuk selalu mengunci bagian-bagian mesin dari kereta inspeksi ini. Kemudian kita berlanjut ke underframe. Pada underframe terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada spring. Spring ini digunakan sebagai suspensi. Untuk mengecek keadaan spring ini, kita dapat mengecek keretakannya dengan mengetuk bagian springnya seperti ini untuk memastikan bahwa spring baik. Kemudian di sini juga terdapat pasak-pasak yang harus dipastikan baik juga sebelum dioperasikan. Selain pasak, terdapat brake shoe yang berguna untuk pengereman. Setelah itu di sini terdapat motor traksi dan ada gardan shift yang dari motor traksi ke gardan shift itu kita lanjutkan ke gearbox, kemudian digunakan untuk menggerakkan roda-roda. Kemudian di sini ada main reservoir. Setelah kereta inspeksi dioperasikan, pastikan air di dalam main reservoir ini dibuang lewat kran ini, kemudian ditutup kembali. Setelah itu, di sini terdapat knalpot. Knalpot ini ditutupi oleh kain untuk meredam panas dari kereta inspeksi. Kemudian di sini juga ada bagian yang sama dengan mesin di bagian awal tadi, yaitu sama-sama di meja pelayanan. Isi dari masih sama dengan yang tadi. Di sini juga terdapat tangki yang berisi bahan bakar. Di sini juga selalu dicek sebelum dioperasikan. Lanjut ke bagian selanjutnya.
masih sama dengan bagian depan. Di bagian ini juga terdapat koplar, terus insulator, ada pipa aber juga. Kemudian sebelum dioperasikan, bagian depan seperti lampu, wiper, dan lain-lain sudah berfungsi dengan baik. Di sini juga terdapat radiator yang sama dengan bagian sebelah sana tadi. Di sini diberi keterangan berkos atau berat kosong 27.500 kg. Kemudian di bagian ini terdapat silinder brake atau sistem pengereman. Di sini juga terdapat 921 yang berarti akhir dari rangkaian kereta. Di sini terdapat auxiliary, kemudian ada knalpot juga yang saya jelaskan di depan tadi. Mungkin untuk bagian depan cukup seperti ini. Setelah ini mari kita lanjut ke bagian kabin dalam kereta inspeksi. Setelah pengenalan kereta inspeksi yang dari bagian luar, selanjutnya saya akan masuk ke dalam kereta inspeksi ini untuk melihat bagian dalam dari kereta inspeksi. Untuk masuk ke kereta ini, pintunya itu tuasnya kita bisa tarik ke atas, kemudian pintu akan terbuka. Nah, ketika kita masuk di kereta inspeksi ini ada dua meja pelayanan, yaitu di bagian depan dan di bagian sebelah belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang meja pelayanan. Meja pelayanan ini digunakan oleh masinis untuk mengoperasikan kereta inspeksi. Saya ingin menjelaskan dari yang paling kiri, yaitu display engine. Display engine di sini terdapat power command. Power command ini digunakan untuk menyalakan kereta inspeksi. Yang pertama kita klik yang merah ini, kemudian kita klik remote start. Kemudian di layar ini akan muncul lambang seperti tangan, lalu kita klik, maka mesin akan menyala. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanan, ada speedometer. Speedometer ini digunakan untuk melihat kecepatan dari kereta inspeksi. Di sini ditunjukkan angka 0 km per jam sampai dengan 120 km per jam. Untuk di lintas PPI ini biasanya digunakan kurang lebih 5 sampai 10 km per jam. Kemudian di sebelah kanannya terdapat fuel meter atau kita bisa digunakan untuk melihat bahan bakar yang ada pada kereta inspeksi. Di sini terdapat 3 tanda, yaitu E atau empty yang berarti kosong, yang kedua ada 1/2, dan yang terakhir ada fuel atau penuh. Kemudian selanjutnya ada BP dan MR gauge. BP ini merupakan brake pipe atau pipa pengereman, dan MR adalah main reservoir atau tangki utama. Di sini terdapat 2 jarum, yaitu merah dan hitam. Untuk yang main reservoir itu berwarna merah, dan untuk brake pipe ini berwarna hitam. Kemudian ada cylinder pressure untuk melihat tekanan. Di sini ada angka 0 sampai dengan 10 bar. Pada cylinder pressure ini normalnya 5 bar. Kemudian bergeser ke sebelah kanan ada voltmeter DC. Voltmeter ini digunakan untuk melihat tegangan dari kelistrikan di kereta inspeksi. Normalnya untuk kelistrikan itu 24 volt. Kemudian di sini ada tanda clock atau jam. Di sini tanda clock ini menunjukkan indikator dari jam pada saat itu. Kemudian geser ke bawah, ini ada buzzer. Buzzer ini akan menyala ketika tombol ditman ini tidak dipencet oleh masinis. Di sini ada beberapa tombol. Yang pertama itu ada lamp battery on. Untuk lamp battery on, kedua ada lamp handbrake. Lamp handbrake ini akan menyala ketika handle ini berada di posisi netral, kemudian reverser ini netral, dan keymasternya berada di off. Kemudian ada lamp inverter fault, ini akan menyala ketika terjadi gangguan atau kegagalan pada inverter. Kemudian ada lampu ditman yang akan menyala ketika seorang masinis tidak
memencet tombol treatment ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian dalam engine run 1 dan engine run 2. Bergeser ke sebelah bawah ada master control. Pada master control ini terdapat handle yang berfungsi, yang memiliki 3 fungsi. Yang pertama untuk pengereman, yang kedua untuk tenaga, dan yang ketiga ada tombol treatment. Pada tenaga ini terdapat 4 tingkatan, yaitu 1, 2, 3, 4. Untuk memajukan tingkatannya itu kita bisa gerakkan handle ini ke arah depan, kemudian yang tengah itu netral, dan untuk pengereman kita bisa tarik ke belakang dari B1 sampai dengan B7, dan yang terakhir ini ada tanda emergency. Kemudian ini ada tombol treatment itu sendiri. Tombol treatment ini digunakan supaya kita dapat memastikan masinis dalam keadaan sadar dan terjaga. Kemudian tombol reverser ini digunakan untuk menentukan arah dari kereta. Untuk arah depan kita bisa majukan ke depan, dan arah ke belakang kita bisa tarik ke belakang. Kemudian di sini ada beberapa tombol, dan yang pertama ini ada signal light untuk menyalakan lampu sinyal, ada emergency stop, ada battery on off, ada fog light. Fog light ini digunakan untuk menyalakan lampu kabut. Yang kedua, yang selanjutnya ada headlight. Headlight itu untuk menyalakan lampu utama. Ada wiper switch untuk menyalakan wiper. Selanjutnya ada room light atau lampu kabin. Ada dimmer, emergency light on atau off, ada reset. Dan di sini yang terakhir ada horn. Horn ini merupakan klakson dari kereta inspeksi itu sendiri. Kemudian ada radio lokomotif. Radio lokomotif ini digunakan untuk seorang masinis agar dapat berhubungan dengan pusat kendali. Di sini ada beberapa tombol, yaitu RTS. RTS artinya request to speak. Di sampingnya ada personal call, kemudian ada ALM can, ada channel, ada volume untuk menentukan seberapa besar suara yang ingin didengar. Kemudian ada RST stop. RST stop ini digunakan untuk mematikan tombol RTS. Kemudian yang paling penting ini ada tombol-tombol emergency. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang lain. Kita lanjut ke bagian diesel. Nah, di sini terdapat 2 diesel, namun pada saat pengoperasiannya itu hanya digunakan 1. Untuk cara mengaktifkannya, tuas ini ditarik ke bawah sampai seperti ini. Kemudian di sini terdapat engine 2. Ketika kita memakai diesel 1, maka yang dipakai adalah engine 1, dan kita mengaktifkan diesel 2, yang dipakai adalah engine 2. Nah, di engine ini terdapat aki dan peralatan-peralatan untuk mesin pada kereta inspeksi. Kemudian kita lanjut ke bagian atas. Di sini terdapat radiator. Radiator ini berfungsi untuk mengurangi overheat dari kereta ini sendiri. Setelah itu di bagian bawah terdapat pemadam kebakaran atau APAR. Ini merupakan salah satu bagian dari Gonoko item. Lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini terdapat brake control. Digunakan untuk sistem pengereman. Pengereman kereta inspeksi ini menggunakan pneumatik. Nah, di sini sebelum pengoperasiannya harus dicek terlebih dahulu pipa-pipa ini agar pada saat dioperasikan kereta dapat berjalan dengan baik. Kemudian di sini terdapat inverter yang seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian depan. Terdapat panel kontrol. Panel kontrol ini digunakan untuk menyalakan mesin. Nah, di sini itu terdapat berbagai macam tombol. Untuk mengaktifkannya, kita dapat memencet atau mengaktifkannya dari kiri ke kanan. Begitu juga saat mematikan, kita harus mematikan ulur dari kanan ke kiri.
Kalau di bagian sana tadi kan terdapat engine 2. Nah, engine 1 berada di sebelah sini. Kemudian bagian yang terakhir adalah handbrake atau rem tangan. Rem ini digunakan ketika pengereman yang di bagian meja pelayanan tadi tidak bisa digunakan. Ini adalah bisa juga disebut emergency brake. Sekian penjelasan saya mengenai kereta inspeksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.